Dan di tahun ini saya mencoba, itu pun juga alhamdulillah, karena selama 6 tahun saya mencari pengalaman-pengalaman ini, sekaligus saya juga sedang diuji oleh Allah. Karena kebetulan suami saya dalam kondisi sakit. Oh ya Allah. Jadi ini yang memicu saya untuk terus bersemangat. Iya, semangat Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur Kemenag Jatim. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dulur semuanya sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, saat ini kembali bersama dengan saya Isnawati dalam program podcast Kemenag Jatim, informatif, edukatif, dan inspiratif. Baik dulur Kemenag Jatim, pada tanggal 30 November 2021 kemarin, Menteri Agama Republik Indonesia Gus Yakut Kholil Qaumas telah memberikan juara kepada para pemenang dari Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Madrasah Tingkat Nasional tahun 2021. Dan dari sejumlah pemenang tersebut terdapat sekitar 8 guru madrasah di Jawa Timur yang berhasil mendapatkan piala tersebut. Nah, kali ini dulur, kita sudah bersama dengan 2 orang guru dan tenaga kependidikan yang berhasil menjadi juara pada event nasional tersebut. Siapakah mereka? Kita sapa bersama ya. Baik, di sini sudah ada Bapak Agustiono, Sarjana Pendidikan, Magister Hukum, Kepala Madrasah Aliyah 2 Negeri Mojokerto. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Mbak. Iya, gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat ya, sebelumnya kami ucapkan selamat dulu. Pak. Terima kasih Pak atas Agus doanya. berhasil menjadi juara 2. Juara 2 apa Pak? Kepala Madrasah Berprestasi. Aliyah. Madrasah Aliyah, tingkat Aliyah ya, berprestasi tingkat nasional. Kemudian di sebelahnya lagi sudah ada Ibu Dr. Anda Farida Hanum, Magister Pendidikan, guru dari MI Asasul Huda Tanggulangin. Assalamualaikum Bu Hanum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Hanum selamat ya. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, ternyata inilah dulur-dulur wakil dari Jawa Timur yang berhasil menjadi juara. Bu Hanum juara keberapa Bu? Saya juara 1 kategori guru MI. Guru MI nasional, tingkat nasional. Baik dulu, nanti kita akan mencoba mengulik-ulik ya, bagaimana sih awal permulaan mereka itu bisa menjadi juara, terus apa saja yang harus dipersiapkan, bagaimana persiapannya, dan mungkin bisa kita tanyakan nanti terkait dengan tips dan trik mereka biar bisa menjadi juara tingkat nasional. Kita mulai dulu dari Pak Agustiono. Ya Pak Agus. Iya Mbak. Keren ini Pak, tingkat nasional bisa menjadi juara 2. Oke, Iya. Pak bisa diceritakan mungkin awal mula jenengan mengikuti tes ini, apakah dimulai dari tahun 2021 ini atau ada proses-proses sebelumnya, jenengan di tahun-tahun sebelumnya sudah mencoba? Terima kasih waktu yang diberikan. Saya sapa dulu dulur-dulur Jatim. Monggo, disapa dulu. Jatim Kemenag Provinsi Jawa Timur. Podcast Kemenag Jatim Pak. Podcast Kemenag Jatim. Iya. Dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hormati para alim ulama, para kiai, bunyai, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, Bapak Kabid Birma, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, dan seluruh dulur-dulur podcast Kemenag Jawa Timur. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya Agustiono SPDMH Kepala MA Man 2 Mojokerto mendapat anugerah yang sangat luar biasa, Mbak. Mendapat anugerah nikmat yang sangat luar biasa, dipilih oleh Allah karena nikmat ini patut kita kiranya mengucapkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian nomor 2, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah, Bapak Kabid Penma, dan seluruh keluarga besar Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur,
dan juga kepada keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto yang sudah memberikan dukungan, support dan doa kepada saya, sehingga proses perjalanan panjang dari A sampai menuju Z sehingga meraih juara 2 ternyata melalui proses yang begitu luar biasa. Tanpa doa konco-konco, dulur-dulur, tidak mungkin saya mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya begini, Mbak. Pada masa itu di tahun ajaran 2021 memang saya sudah punya program kartu sehat yang saya namakan kartu sehat untuk perlindungan jiwa siswa. Ini bentuknya, sehingga dari program saya ini, mengapa saya mempunyai meluncing kartu sehat, karena alasan saya adalah ada 4 permasalahan di dunia pendidikan, terutama di Madrasah Aliyah di MAN 2. Yang pertama adalah jarak tempuh dari rumah siswa menuju madrasah itu rata-rata 10 km. Dari data EMIS, jumlah siswa MAN 2 Mojokerto ada 1.208 siswa, dan 95% itu mengendarai sepeda motor, menggunakan transportasi dari rumah ke madrasah. Efeknya, dampaknya adalah yang nomor 2 ini, rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data dari Polres Kabupaten Mojokerto, dari pelaku kecelakaan, baik itu dari siswa, kemudian dari swasta, ABRI, TNI, semua pelaku ternyata pelajar menduduki ranking tertinggi akibat kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang nomor 3, alasan saya mengapa munculnya kartu sehat, health card, karena adanya COVID-19. Filosofinya adalah siapapun bisa terpapar, termasuk siswa saya yang sangat luar biasa ini, termasuk siswa bisa terpapar COVID-19. Akhirnya di bulan Oktober saya ditunjuk sama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama melalui Kasibinma, bagus, sampean harus maju mengikuti anugerah guru berprestasi dan tenaga pendidikan tahun 2021 tingkat provinsi. Tingkat langsung pada tahun 2021 ini beda dengan tahun 2019. Kebetulan tahun 2019 saya juga ikut anugerah di Lampung, ini mantan Lampung ini, Pak. Oh, sudah, berarti jenengan sudah pernah ikut tingkat nasional juga ya, Pak? Betul. Ya? Tahun sebelumnya. Juara berapa itu, Pak? Juara berharap-harap. Alhamdulillah, sudah berharap, akhirnya berhasil sekarang. Harapannya tertunda dan menjadi terkabul tahun 2021. Memang sengaja saya harapkan, Mbak, sehingga tahun 2021 bisa ikut kembali. Karena kalau juara 1, 2, 3 nggak boleh ikut. Oh gitu. Kemudian kalau tahun 2019 itu melalui proses membuat karya tulis, portofolio, ada ajang dari kabupaten, kemudian kabupaten dipilih 1 semua kategori, kemudian dari kabupaten kemudian menuju ke provinsi. Di provinsi ada 5 yang terbaik se provinsi Jawa Timur. Dari duta kabupaten itu, di sini sudah ada penilaian portofolio dan juga ada presentasi karya tulis di Jawa Timur dulu. Nah, kemudian yang menang juara 1 provinsi Jawa Timur, mewakili Jawa Timur langsung menuju ke nasional di Lampung tahun 2019. 2020 vakum karena COVID-19. Kemudian tahun 2021 ini langsung, jadi artinya dari portofolio karya tulis langsung diupload melalui link yang sudah disiapkan sama pusat. Kemudian kita kirim portofolio kita, kemudian kita kirim karya tulis, kemudian langsung dinilai oleh pusat. Semua kategori dari guru RA sampai kepala MA dipilih 5 yang terbaik seluruh provinsi, mewakili provinsinya masing-masing, langsung ikut grand final tanggal 28 sampai tanggal 1 Desember tahun 2021. Dan alhamdulillah pada waktu itu tanggal 30 malam itu hari bersejarah buat saya itu, Pak. Bersejarah sekali ya, Pak. Gus Menteri,
Sempat berfoto ya Pak ya Oh, dengan sempat. Gus Menteri. Memang saya sengaja tidak maju dulu melihat situasi dan kondisi. Langsung nih. Yang sedih, yang dikit baru saya muncul Iya. masuk ke atas sehingga dekat sekali dengan Gus Menteri. Iya ya. Sebuah anugerah sekali ya Pak ya bisa berfoto dengan Gus Menteri. Ya luar Oke, biasa. itu, luar Mbak. biasa, ya. Karena sama-sama Gusnya itu loh Mbak mungkin. Oh iya, Gus Agus. Baik Pak, kalau boleh tahu isi dari kartu sehat itu fungsinya apa saja Pak untuk anak-anak? Apakah bisa untuk mengklaim ketika mereka mendapatkan kecelakaan atau sakit atau seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi judul karya tulis saya adalah The Application of Healthcare to Mungkin bisa. Protection Student Life in Mandu Mojokerto, East Java. Artinya kartu sehat ini diantaranya 3 permasalahan tadi dan ada saya cantolkan program 5M berbasis program 5M saya. Begini Mbak, saya mempunyai proyek yang begitu luar biasa besarnya. Saya dipasrahi sama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto ingin membangun sebuah madrasah. Jadi saya mempunyai proyek, mega proyek, saya istilahkan begitu, Iya. mega proyek yang saya bangun adalah visi misi Mandua Mojokerto, proyek saya. Apa saja itu Pak visi Visi misinya? Mandua Mojokerto adalah terciptanya madrasah yang islami, terampil, riset, cerdas, dan wawasan global. Dari visi ini saya mempunyai program 5M, yaitu madrasah berbasis islami, Ya. pesantren, madrasah berbasis pesantren. Kemudian yang nomor 2 madrasah berbasis riset. Kemudian nomor 3 madrasah berbasis vokasi atau keterampilan. Kemudian yang nomor 4 madrasah berbasis digital, dan nomor 5 madrasah adawiyata atau ramah anak. Iya. Mengapa ini perlu kartu sehat? Dari permasalahan tadi rawannya kecelakaan, kemudian COVID-19 yang sungguh luar biasa Iya. dampaknya. Untuk menuju agar program ini bisa saya lampaui, bisa saya bangun di Mandua Mojokerto, kuncinya satu, harus sehat dulu. Iya. Sehat, kuat, semangat, baru bisa membangun. Tanpa ada perlindungan mengalami kesulitan. Jadi ini hanya alat saja Mbak, hanya alat. Saya mempunyai mimpi yang besar, mimpi mega proyek di Mandua Mojokerto dengan perlindungan kartu sehat, health card, mempunyai jiwa semangat yang begitu luar biasa untuk mewujudkan mimpi pembangunan atau mega proyek 5M tadi program di Mandua Mojokerto. Ini adalah kartu sehat atau health card terintegrasi dengan macam-macam. Satu ada asuransi. Iya. Kemudian nomor 2 kartu pelajar ini terintegrasi dengan perpustakaan, menjadi anggota perpustakaan siswa. Iya. Kemudian nomor 3 sudah terintegrasi dengan kartu administrasi apapun yang ada di madrasah, cukup menggunakan kartu pelajar ini, health card. Kemudian kartu pelajar juga Pak itu? ini juga fungsinya kartu pelajar ini Pak. Jadi kartu pelajar di dalamnya ada insurans, ada anggota perpustakaan, ada kantin sehat, kemudian ada administrasi komite dalam satu kartu. Iya. Dan di sini juga muncul 5M, madrasah berbasis islami dan seterusnya tadi. Asuransinya itu dalam bentuk apa Pak? Apakah ketika mereka sakit bisa diklaim melalui kartu ini? Oke, pertanyaan pintar ini. Luar biasa. Podcaster Pak. Ya. Jadi kartu sehat ini di dalamnya ada sebuah perlindungan jiwa untuk meraih pembangunan mega proyek 5M tadi. Di antaranya adalah memberikan santunan kepada siswa kami, siswa Mandua Mojokerto. Di antaranya saya sebutkan benefitnya Mbak ya, saya sebutkan benefitnya, bisa dilihat di kartu ini Mbak.
apabila siswa kita meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, mendapatkan benefit dari insuran 6 juta rupiah. Iya. Kemudian santunan meninggal dunia akibat sakit biasa itu mendapatkan 1.500.000 rupiah. Kemudian santunan cacat tetap maksimal akibat kecelakaan lalu lintas 6 juta rupiah. Santunan cacat sebagian karena kecelakaan 6 juta rupiah. Santunan perawatan rumah sakit pada saat kecelakaan, perawatan inap mendapatkan santunan 1.500.000 rupiah. Dan tidak hanya itu Mbak, bahkan orang tua pun wali siswa sudah tercover di insuran siswa ini. Apabila maaf bapak ibunya sudah almarhum meninggal dunia, mendapat uang santunan juga dari kartu Sihat Man2 Mojokerto. Kalau boleh saya katakan ini adalah smart card, kartu pintar. Oke Begitu, Pak. Mbak. Ini apakah ada kerjasama dengan asuransi Pak? Betul. Siswa harus membayar sejumlah uang dulu untuk mengikuti asuransi atau seperti apa? Atau memang ada anggaran khusus dari pihak sekolah? Oke, pertanyaan cerdas ini ternyata. Jadi begini Mbak, otomatis karena ini ada insurance dengan benefit yang sangat luar biasa ini 6 juta dan seterusnya. Dan hebatnya lagi perlindungan ini tidak hanya berlaku di madrasah saja. Selama 24 jam dilindungi. Bahkan jatuh non kecelakaan pun dapat perlindungan dari insurans ini. Saya kerjasama dengan PT ABCD bleb Mbak ya. Kenapa saya harus kerjasama dengan PT Insurans? Otomatis legal formalnya juga harus saya lihat. Kemudian dari juridis bahwa PT ini benar-benar legal formalnya juga ada payung hukumnya, sehingga saya kerjasama dengan PT bleb. Kemudian yang nomor 2, barangkali ada pihak ketiga yang mencurigai mungkin terjadi miskomunikasi dan seterusnya, kan lebih baik dikelola oleh pihak ketiga. Betul. Saya hanya membayar. Nah, ini yang menjadi penasarannya ini. Berapa premi yang harus dibayar? Dengan benefit yang sangat luar biasa, perlindungan selama 24 jam hanya Rp35.000 masing-masing dari siswa. 1 tahun. 1 tahun. Plus mendapat KTA ini, kartu tanda pelajar ini. Oh, jadi ini Pak, ketika ini berlaku sampai anak-anak lulus dari madrasah ya? Betul. Setelah itu putus kontrak? Iya, otomatis. Baik. Jadi ini apakah sudah menjadi sebuah inovasi, diakui sebagai inovasi ya Pak ya, dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Mojokerto ini ya Pak ya, kok akhirnya terpilih menjadi kepala madrasah berprestasi? Apakah karena ini atau ada faktor lain ini Pak? Oke, terima kasih Mbak, cerdas juga pertanyaannya. Oke, berdasarkan feeling saya, ini adalah inovasi terobosan yang berani. Pertama, mendapat apresiasi dari Bapak Kepala Kantor, versi feeling Bapak Kepala Kantor, Bapak Barozi. Saya yakin Pak Agus ini belum pernah di Mojokerto. Di Mojokerto aja? Ya. Atau ada data yang menerangkan yang lain belum ada ini Pak? Kemudian saya ketemu Pak Kabit. Kemudian saya launching dengan beliau. Dan saya yakin Mbak Agus, Pak Kabit ikutan bicara ya. Saya yakin se-Jawa Timur belum pernah ada kartu pelajar terintegrasi dengan insurans, dengan asuransi jiwa untuk melindungi program yang mega proyek tadi itu. Dan pada waktu saya presentasi memaparkan pada itu lomba, juri juga memberikan apresiasi. Pak Agus sangat berani. Ini inovasi yang terbaru. Makanya saya layak menjadi juara satu. Makanya mungkin nanti bisa ditiru Pak ini sama madrasah-madrasah yang lain ya setelah tampil di sini. Selain itu mungkin apa Pak kelebihan dari Pak Agus ini sehingga bisa terpilih menjadi kepala madrasah berprestasi? Yang pertama anugerah Allah Mbak. Yang kita laksanakan, yang kita lakukan kan hanya syariat. Selebihnya kita pasrahkan pada Allah. Ini anugerah yang terbesar dalam hidup saya ini Mbak. Kemudian nomor 2, tentu tidak mudah meraih sebuah bintang di langit menjadi juara nasional
meskipun hampir juara 1 ya Mbak ya. Tapi Kurang bagi satu saya, angka, Pak. bagi saya angka 2 itu Sudah keberuntungan. luar biasa. Luar biasa. Jadi tentu kuncinya adalah portofolio harus hebat, karena untuk masuk ke grand final tingkat nasional kan pertama uji portofolio dulu. Iya. Di mana di dalam portofolio itu yang kunci yang paling penting adalah program kepala madrasah. Iya, iya. Harus berinovasi karena itu dilampirkan dalam portofolio. Semakin banyak program, semakin lolos portofolio, pasti semakin Tinggi nilainya. tinggi nilainya. Iya. Kemudian ada inovasi yang terbaru. Iya. Nah, yang terkait dengan inovasi terbaru adalah di karya tulis ini. Dan karena ini lomba, bukan karya tulis seperti skripsi, hanya teoritis saja. Iya. Cirinya adalah kalau kepingin nanti untuk teman-teman, kepala madrasah dan Bapak Ibu seluruh Jawa Timur, jika nanti tahun-tahun berikutnya kepingin lolos tingkat nasional, Iya. tingkat nasional, kuncinya harus mempunyai karya tulis. Iya. Mungkin bisa Karya dibuka, Pak. tulis dan harus ada barangnya, Mbak. Harus ada bentuknya. Bentuknya, fisik harus ada. outcome-nya. Betul. Kalau guru inovasi pembelajaran harus ada barangnya, bentuknya harus Iya. ada. Kemudian kepala madrasah program-programnya harus ada bentuknya. Kalau hanya sekedar teori pasti gagal. Pasti Pasti. gagal. Itu kuncinya ya Pak ya. Kuncinya Biar di situ. bisa dapat nilai yang tinggi. Jadi karya tulis harus ada outcome-nya jelas, ada bukti fisiknya, kemudian bisa diterapkan di madrasah itu dan bisa diraba, Iya, ada dilihat. bukti fisiknya itu tadi. Tidak hanya sekedar ngomong doang, tidak hanya sekedar teori. Ngomong-ngomong masalah programnya itu semakin banyak maka semakin tinggi nilainya. Kira-kira ada berapa program dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Mojokerto ini Pak? Oke, jadi kategori yang pertama itu kepala madrasah merencanakan, melaksanakan dan evaluasi program. Itu yang grade yang pertama, indikator pertama Mbak, merencanakan. Otomatis kalau berbicara merencanakan kan semakin banyak program kepala madrasah semakin Iya. bagus. Dan the best program ini karya tulis ini namanya best practice, program yang terbaik. Kemudian saya kelola, saya tulis menjadi karya tulis ilmiah sebagai persyaratan mengikuti anugerah guru dan tenaga kependidikan senasional ini Mbak. Oh, memang karya tulis ilmiah itu menjadi wajib ya Pak ya Oh, untuk wajib, mengikuti Wajib. lomba ini ya. Betul, wajib harus disertakan dalam portofolio yang harus diupload ke panitia sana di Iya, iya. RI, Kemenag RI. Betul. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak waktu itu ketika jenengan lomba di Jakarta ya itu ya? Ya di Jakarta kemarin. Yang tatap muka kemarin itu melihat pesaing-pesaing itu seperti apa Pak? Dari kepala madrasah yang lain itu. Oke, terima kasih Mbak. Baik dari kepala RA, guru RA, kepala MI, guru MI pustakawan, kemudian laboran, semuanya luar biasa Mbak. Guru-guru kita, guru-guru madrasah, laboran kita, laboran madrasah, pustakawan madrasah hebat-hebat. Saya katakan hebat itu yang datang ke Jakarta kemarin semuanya adalah talenta yang sangat luar biasa Mbak. Sudah terbaik. Otomatis dari provinsi mewakili provinsi menuju grand final di Jakarta kemarin, wah lawan kita begitu luar biasa hebat-hebatnya. Ada sedikit rasa minder nggak Pak ketika melihat pesaingnya jenengan tingkat kepala madrasah Aliyah? Pasti Mbak. Jadi karena kesana itu bukan enjoy, bukan rekreasi, ya bukan TP-TP di Ancol. Kesana itu lomba Mbak, anugerah. Karena lomba otomatis suhu. Ya, suhunya tuh panas. Ada Suhu di dalam musim Mbak. hujan itu loh ya Pak. Jadi panas. Aura lombanya itu sangat panas sekali. iya. Melihat, lawan kita itu seperti ini. Wajahnya seperti serius ini. semua atau gimana Pak ya waktu itu ya? Ya, kalau kita mikir serius ya stres Mbak. Iya. Ya, kita enjoy tapi tetap fokus, menikmati. Tapi yang kuncinya adalah faktor kesehatan kita ya. mental harus kuat, Iya. materi harus ngelontok, harus hafal, penguasaan materi. Jadi di samping mental, materi harus kita kuasai karena karya kita.
Kalau kita nggak kuasai karya kita, loh ini karya siapa ini? Pasti curiga. Dibuatkan atau Pasti karya orang curiga. lain ini? Nah, juri sudah tahu, Mbak. Iya. Tahu, itu sampai dibuatkan ini ya, Pak, begitu. Kalau kita menguasai materi, kemudian PD di Dewan Juri, saya yakin yang terbaik. Oke, terima kasih Pak. Sekarang kita mungkin beralih dulu ke Bu Hanum ya. Iya, Bu Hanum. Mungkin sama seperti Pak Agus tadi, bisa diceritakan awal mula Bu Hanum mengikuti lomba anugerah ini? Apakah sejak baru kali pertama ini mengikuti lomba atau mungkin sudah ada pengalaman sebelumnya ini? Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo disapa dulu. Saya sapa dulu deh. Iya. Dulur-dulur se-Jawa Timur, khususnya Kemenak wilayah Jawa Timur. Salam kenal, saya Farida Hanum dari MI Asasul Huda Randegan Tanggulangin, Sidoarjo. Iya. Terkait dengan pengalaman, kalau saya sih kalau masuk ke tingkat nasional itu memang butuh proses dan perjuangan. Jadi bukan serta-merta kita masuk ikut nasional langsung gol, itu saya kira sangat-sangat jauh untuk ke sana. Jadi saya pernah mengikuti anugerah guru berprestasi ini insya Allah sekitar tahun 2012-an atau berapa ya, saya agak lupa karena waktu itu saya hanya masuk di 10 besar tingkat provinsi saja. Provinsi. Dari awal kali mengikuti lomba ya, Bu? Awal kali mengikuti lomba Gupres itu di tahun 2012-an itu saya hanya masuk 10 besar. Itu urutan ke-9 atau berapa itu waktu itu. Iya. Nah, dari situ saya memang merasa karena saya belum memiliki apa yang saya jual. Iya. Jadi saya merasa saya tidak punya apa-apa untuk saya jual. Karena waktu itu saya baru mulai nulis. Saya kan kalau dikatakan penulis juga bukan penulis, tapi saya senang menulis. Ini mungkin dari situ itu waktu saya mulai ngikuti guru prestasi itu saya baru mulai menulis, dan menulis awal saya itu ya waktu di publish di Mimbar. Itu awal saya menulis di publish di situ. Dan ini dari situ saya merasa saya belum memiliki apa-apa untuk saya jual. Maka saya cooling down dulu sampai 2021 ini saya baru mengikuti lagi. Jadi selama perjalanan ini saya mencoba untuk berkarya dulu. Oh, nggak pernah mencoba lagi setelah itu, Bu? Tidak. Baru 2021 ya? Tapi saya sering mengikuti lomba-lomba yang di online, itu saya sering mengikuti itu. Termasuk kemarin tahun 2019 saya mengikuti Simnas GM, Simposium Nasional, itu pun juga termasuk 20 terbaik tingkat nasional. Terus Inobel pun saya juga mengikuti, dan itu mentah di provinsi. Jadi sampai pada provinsi, belum sampai ke tingkat nasional. Tahu-tahu 2021 maju juara 1. Dan ini di 2021 ini saya merasa saya sudah cukup. Oh, saya sudah cukup, ya bukan sombong sih ya. Iya. Tapi bagi saya mau mencoba. Kalau memang ini bagi saya, karena saya sudah terlalu jauh untuk terlalu jauh untuk cooling down. Artinya untuk menatah diri saya sendiri supaya bisa ikut lagi, itu saya merasa sudah cukup, saya mau mencoba dulu. Dan di tahun ini saya mencoba, itu pun juga alhamdulillah, karena selama 6 tahun saya mencari pengalaman-pengalaman ini, sekaligus saya juga sedang diuji oleh Allah. Karena kebetulan suami saya dalam kondisi sakit. Oh ya Allah. Jadi ini yang memicu saya untuk terus bersemangat. Iya, semangat Bu ya. Iya. Jadi di tahun itu 6 tahun saya harus menata diri dan harus menjadi seorang istri yang bagaimana bisa ngabdi sama suami. Mungkin itu. Iya. Jadi buah kesabaran ini Allah tahu betul. Ya Bu ya. Dan buah kesabaran selama ini dan menjadi juara. Di bulan Mei kemarin suami saya sudah
dipanggil oleh Allah. Turut berduka cita Ya. Ibu, semoga. Mohon maaf ini jadi Iya, jadi ini dan di tengah-tengah perjalanan saya dalam kondisi yang seperti itu pun saya juga alhamdulillah dipanggil sebagai narasumber juga di mana-mana, walaupun offline-nya tidak terlalu sering. Itu juga bagian dari menata diri untuk mencari pengalaman-pengalaman. Dan mungkin ada teman saya itu yang sampai bilang begini, Bu Hanum itu orangnya maniak apa ya, nggak mau, pokoknya pingin terus belajar dan belajar. Nggak Dan mau itu, berhenti belajar iya, ya Bu. betul. Dan itu yang memang saya tuh kayak nggak enak kalau nggak nulis ya, karena Iya. terbiasa menulis. Jadi saya tuh nggak enak kalau nggak menulis. Dan alhamdulillah karya-karya buku saya juga cukup banyak, walaupun ya terkait dengan karya pendidikan. Kemudian di tahun ini ketika saya mengikuti anugerah guru berprestasi ini, itu pun alhamdulillahnya saya mungkin berlipat-lipat alhamdulillahnya. Karena apa? Di sini saya menjadi beberapa nominasi. Ya. Nominasi anugerah konstitusi Iya. yang 2021 kemarin itu. Kemudian nominasi anugerah guru berprestasi. Kemudian nominasi international conference yang diselenggarakan oleh KSKK. Jadi berturut-turut ini mungkin sebagai penghibur diri saya. Iya, mungkin ya. Ya, jadi penghibur diri saya karena ketika suami saya saya sudah hampir down. Saya hampir putus asa, saya enggak ngapain-ngapain, jadi saya pasrah saja karena saya merasa belum siap untuk ditinggal. Tapi begitu ada beberapa ini yang berturut-turut, itu akhirnya saya mulai bangkit. Iya. Bangkit bahwa Allah lebih mencintai saya juga, karena ini bagian dari ujian dan harus butuh kesabaran. Ini akhirnya di situ di anugerah guru berprestasi itu saya sebenarnya banyak sekali yang saya lampirkan di situ. Iya. Termasuk selain saya memiliki buku-buku yang ber-ISBN, saya juga sering nulis di Jawa Pos, saya juga sering nulis di Birawa, saya juga sering nulis artikel populer, itu juga alhamdulillah juga sering saya lakukan. Kemudian saya juga senang untuk mencari pengalaman baru, termasuk untuk mencoba sebuah media apa sih yang cocok untuk saya terapkan ke anak didik saya, seperti iya. itu. Oke, ngomong-ngomong masalah menulis buku-buku, sudah ada berapa buku ini hasil karyanya? Untuk buku monologi, buku Iya, saya pribadi, itu sekitar kalau tidak salah sekitar 11-12an. Oh, keren ya, Itu banyak yang sekali. beda dengan yang antologi. Ya. Dan yang menariknya, saya menulis karya ilmiah saya di anugerah guru berprestasi ini adalah menghasilkan sebuah karya ISBN antologi anak-anak. Jadi ini yang menariknya. Iya. Jadi saya menggunakan sebuah aplikasi aplikasi media pembelajaran yang menggunakan aplikasi Smart Apps Creator. Itu sebenarnya kalau kita terapkan di media pembelajaran itu sebenarnya sangat mudah sekali. Siapapun pasti bisa. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah sebuah aplikasi Smart Apps Creator yang mungkin siapapun pasti bisa membuatnya. Dan ini mudahnya anak tidak butuh internet data. Jadi kita yang membuat, kita butuh internet, tapi ketika disampaikan ke anak-anak, kita bisa mentransfernya menjadi sebuah aplikasi yang tanpa kuota. Sehingga karena apa? Apalagi kalau di tingkat madrasah ibtidaiyah ya, anak itu pasti akan kesulitan orang tuanya kalau butuh kuota, nggih. Iya. Jadi ini di dalamnya ini selain ada edu game-nya, itu juga ada video
video pembelajaran, dan video pembelajaran itu pun saya buat sendiri menggunakan aplikasi yang lain. Jadi ini aplikasi ini double aplikasi. Iya. Ini yang menarik mungkin yang di apa ya? Jadi nilai poin unggulan mungkin ya sama Iya, dewan betul. jurinya Iya, itu ya. betul. Aplikasi ini kalau boleh tahu ini untuk anak-anak MI kelas berapa sampai berapa ini Bu? Yang bisa Sebenarnya menggunakan kalau ini? aplikasinya itu kelas berapapun bisa. Karena saya kebetulan juga selain yang ini kebetulan aplikasi ini yang saya tulis di karya tulis ini tentang belajar menulis. Belajar menulis cerpen anak-anak. Iya. Dan ini di videonya ini juga saya buat sebuah cerita di mana cerita itu saya tulis sendiri, saya gambar-gambar sendiri, saya audiokan sendiri. Jadi ini suara saya menceritakan. Jadi Iya. jadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh videonya yang ada di dalamnya. Ini untuk pelajaran apa Bu? Ini pelajaran menulis. Di sekolah saya itu kebetulan ada literasi ya, ada ekstra literasi, dan ini setiap tahun kita menghasilkan buku ber-ISBN Untuk anak-anak madrasah anak-anak. ibtidaiyah. Iya. Oh, mereka sudah diajar Iya, menulis ya. jadi itu. Berarti aplikasi ini hanya untuk pelajaran menulis saja, Tidak, ataukah untuk tidak. pelajaran lain? Saya kebetulan juga memanfaatkan ini untuk media pembelajaran. Saya menggunakan Smart Apps Creator ini juga untuk pembelajaran tajwid, untuk pembelajaran tematik. Ini sebenarnya mudah dan siapapun bisa. Kalau guru semangat untuk berinovasi, saya yakin siapapun bisa. Seperti itu. Apakah aplikasi ini bisa digunakan oleh orang lain Bu selain dari madrasahnya Saya Bu yakin Hanum? bisa, ya, karena kembali saya tuh senangnya di belajar secara otodidak, di mana saja itu saya harus mencoba dan mencoba, ya. dan ini bagian dari otodidak saya. Wah, ini harus dicontohin ya Bu ya. Apalagi buat guru-guru yang masih muda seperti Iya, betul. ya, keren, Makanya ya. kalau dilihat dari faktor usia, Iya. saya itu terus terang waktu di nasional itu sangat malu sekali. Karena apa? Saya yang paling tua. Tapi ternyata bisa bikin inovasi seperti Betul. itu. Hanya Jadi, otodidak. Belajar dari setiap- mana itu Bu? Nggak tahu ya, saya itu otodidak, suka sekali ketika saya buka ini, kok menarik ini untuk media pembelajaran, saya coba sampai harus bisa. Apakah ada bantuan dari orang lain Bu untuk bikin video kayak gitu tadi? Tidak sih, saya sendiri. Aplikasi ya, ini bukan iya, video, aplikasi nih ya. Jadi di dalam karya tulis saya, termasuk di Smart Apps Creator ini, itu saya padukan dua aplikasi. Jadi ada aplikasi Smart Apps Creator sendiri, saya padukan dengan Book Creator. Jadi dua aplikasi saya jadikan satu. Apakah bisa diunduh di Play Store Bu? Bisa. Oh bisa? Iya. Oh keren. Jadi ini makanya memang gimana ya, kita mengajar di madrasah, tingkatan madrasah ibtidaiyah, RA dan MI itu kan mayoritas anak itu kan senang bermain. Iya betul. Jadi kita harus paling tidak fun learning untuk anak-anak kan seperti itu nggih. Jadi ya itu yang sering saya lakukan. Bahkan saya pernah saya pernah menggunakan Assembler, itu juga aplikasi untuk pembelajaran fikih. Waktu itu saya ikut di saya masukkan di Inobel kalau nggak salah waktu itu. Dan ini yang karena apa? Saya menganggap bahwa kondisi sekarang ini adalah kondisi digital. Iya. Maka guru harus mengarah ke sana. Itu prinsip saya seperti itu. Jadi kalau kita hanya konvensional, anak dikasih ceramah dan ya anak ya seperti itu aja. Iya. Tapi kalau kita pakai dengan fun learning, anak kita ajak sambil bermain, secara otomatis dia akan belajar dengan sendirinya. Iya. Kan seperti itu. Mungkin bisa dirasakan Bu, efek anak-anak dengan belajar ini bisa diukur nggak? Iya, termasuk yang ini kan keterkaitannya dengan pembelajaran menulis cerpen ya, waktu saya yang masukkan di sini ini hasil anak-anak bisa menulis satu cerita pendek itu luar biasa, Bu. Karena apa? Tidak semua loh anak bisa menulis. Jangankan anak, orang kita aja kalau tidak terbiasa menulis dia tidak akan bisa. Sampai ini udah berhenti dengan sendirinya. Oke.
Dan mengajarkan anak menulis itu butuh waktu. Ini yang kita harus butuh kesabaran. Tapi alhamdulillah di madrasah saya itu sudah menghasilkan beberapa buku yang ber-ISBN karya anak-anak. Berapa buku itu, Bu? Berapa karya? Kan 1 tahun 1. 1 tahun 1 kumpulan dari anak-anak kumpulan ya, dari ya. Ini yang saya prioritaskan sementara ini untuk kelas 6 yang dia akan keluar. Karena apa? Karena di paling tidak mereka menghasilkan karya yang bisa jadi sebuah kenang-kenangan satu saat ketika mereka besar, kan mereka akan tahu, oh saya pernah nulis di sini. Ini menjadi sebuah sejarah, kan seperti itu. Dan pada anugerah kemarin yang menjadi nilai plus saya itu karena di anugerah prestasi itu selain kita presentasi karya kita, itu ada tentang moderasi beragama, itu juga prioritas juga. Dan secara kebetulan saya kemarin itu tidak ditanya sama sekali tentang moderasi beragama. Kenapa, padahal teman-teman finalis yang lain itu semua ditanya, pada bingung. Ada yang ditanya dalilnya moderasi beragama itu apa, ada yang ditanya implementasinya ke sekolahan bagaimana, ada macam-macam deh. Tapi saya alhamdulillah tidak ditanya. Kenapa? Karena sebelum saya ditanya, saya sudah menyediakan media pembelajaran yang terkait dengan moderasi beragama. Dan itu menjadi poin utama juga. Jadi saya tidak ditanya tentang moderasi, tapi coba Ibu praktekkan media pembelajaran Ibu yang terkait dengan moderasi beragama ini. Dan itu waktu itu media pembelajaran saya itu juga masuk nominasi di Anugerah Konstitusi. Yang sebelumnya itu saya harus tes wawancaranya, tapi mungkin Allah berkehendak lain, saya belum masuk 5 besarnya ya. Jadi ini mungkin juga bisa jadi untuk latihan juga ya Bu, bisa jadi pengalaman untuk nanti tahun depan bisa tembus lagi kan. Seperti itu. Yang penting tetap semangat aja, walaupun tua usianya. Yang penting semangat seperti itu. Ngomong-ngomong bikin aplikasi tadi Bu, butuh berapa lama itu Bu Ibu menciptakan hal seperti itu? Nah, ini yang orang itu kadang-kadang mau buka laptop aja merasa enggan ya. Karena apa? Terus terang, aplikasi ini tinggal unduh baru kemudian kita tinggal kalau ibaratnya Ibu buka PowerPoint, itu mungkin hampir sama dengan PowerPoint mudahnya. Hampir sama seperti itu. Jadi kita tinggal menambahkan menu-menu apa yang diinginkan. Hampir sama dengan PowerPoint. Kalau Bapak Ibu yang sudah familiar dengan PowerPoint mungkin bisa deh. Nama aplikasinya apa Bu? Smart Apps Creator. Apps Creator. Ya, SAC kalau orang bilang singkatan dari SAC. Iya. Oke Bu. Waktu Ibu ikut pemilihan ini, Anugerah Guru Berprestasi ini kan dari swasta ya. Meskipun jenengan guru PNS DPK. Saya gitu. Iya. Tapi bersaing dengan guru madrasah negeri ya rata-rata atau gimana di sana? Terima kasih. Begini Bu, saya kebetulan tampil itu dapat urutan pertama. Dan itu ada nilai plusnya bagi saya, karena apa? Saya tidak akan nervous. Karena melihat persaingan. Jadi saya sudah merasa siap dan saya harus apapun yang ini saya. Dan mungkin Pak Agus juga kebetulan di Jawa Timur itu nomornya hampir semua itu dapat undian pertama. Awal. Saya nomor 3. Yang nomor 3 ya. Jadi ada teman-teman 3 atau berapa itu sudah yang 4 ya. 4 itu sudah urutan pertama semua. Jadi ini poin kita. Ya, di situ saya coba, saya harus maksimal. Apapun yang saya lakukan, saya harus maksimal. Dan paling tidak menguasai, tadi yang disampaikan Pak Agus itu memang betul. Kita harus menguasai. Kalau kita menulis sendiri, pasti tahu leka-leku apa sih yang ada di karya tulis kita. Karena nanti pada presentasi kan harus kita buat PPT-nya ya. Dan ini kan paling tidak kita yang buat. Kan seperti itu. Nah, alhamdulillahnya juga
Bapak Kasih yang begitu all out-nya mendampingi kita, kemudian Bapak pembina-pembina kita itu alhamdulillah sekali semua all out mendampingi kita dan memberikan support yang luar biasa, dan itu adalah poin kedua. Iya. Poin kedua untuk kita ini merasa bisa, saya harus pede pede seperti itu. Kemudian di situ saya setelah saya mempresentasikan sampai selesai keluar, itu semua teman-teman yang belum masuk itu sudah pada bingung kan? Karena apa? Karena saya merasa keluar, saya merasa gembira, semangat gembira sampai yang sewu sepatu ndak sadar saya lempar aja. Dan ini menjadi apa ya? Menjadi ciri waktu ketika kita makan bareng. Oh, ibu yang kemarin ya yang lempar sepatu. Ini tanpa sadar ya, karena saya merasa saya sudah all out lah istilahnya gitu. Dan ketika saya keluar, semua pembina dan Kasih, Bapak Wafi, Pak Nur Salim itu semua udah kumpul di kita. Ini yang menjadikan kita semakin semangat ya, termotivasi. Loh, ketika presentasi itu apakah bisa dilihat oleh yang lain? Tertutup. Tertutup. Jadi dan dengan kita didampingi oleh banyak orang, ini juga menjadikan apa ya, mindernya para finalis yang lain. Memang yang lain nggak didampingi kayak gitu? Iya, betul. Karena apa? Ada finalis yang merasa, Bu, nanti ibu jangan pulang dulu ya, nanti bantuin saya untuk angkat-angkat, itu ada. Kan berarti mereka menganggap, waduh kok saya sendiri, Bu Hanum kok ada banyak ini supporter. Juga banyak supporter. Itu juga memang bisa menjadikan kita makin termotivasi seperti itu ya. Ada lagi Bu mungkin yang bikin apa ya, poin tertentu bisa raih prestasi? Yang jelas satu, anugerah ini namanya juga anugerah ya, semua datangnya dari Allah ya. Kita hanya kita hanya pemain saja. Tetapi walaupun begitu, setidaknya kita sudah harus mempersiapkan secara keseluruhan, termasuk seperti tadi saya merasa belum bisa tampil lagi. Saya harus menyiapkan dulu, baik itu pengalaman, baik itu karya, karena ini poin-poin penting yang diperhitungkan. Jadi karena kebetulan saya juga pernah menjadi kepala madrasah, kepala MI hampir 15 tahun. Kemudian saya juga pernah menjadi kepala MA juga hampir sekitar 6 tahun. Itu juga pengalaman yang saya punya. Bekal ya, Bu, ya? Iya, bekal juga. Terus saya juga ini termasuk karya buku-buku saya dan cuplikan-cuplikan artikel populer saya yang selama ini sudah dipublish, itu juga menjadi poin. Selain itu juga pengalaman media-media pembelajaran yang pernah kita buat, itu juga poin. Pengalaman kita pernah menjadi juara-juara apa saja, itu juga poin. Dan ini poin-poin ini yang memang patut untuk kita persaingkan di dunia, di nasional ya. Jadi pede rasanya ya ketika maju dan keluar lega rasanya. Benar. Karena apa? 5 besar ini semua membawa membawa karya mereka, terbaik mereka. Jadi saya setelah yang terakhir itu ada finalis terakhir itu sudah hebat kayaknya dia, dan kebetulan saya juga dikasih artikelnya, saya dikasih monggo ini buat ibu. Dia nggak tahu kalau saya finalis MI juga. Iya, kan waktu itu saya ngantar teman-teman, jadi karena kita saling membantu ya. Ketika teman mulai tampil, kita saling membantu. Nah, saya lihat, waduh ini karyanya menarik juga. Terus saya bilang ke pembina, waduh saya kayaknya ini masuk perhitungan ini, saya bilang gitu. Sudah merasa pede ya berarti melihat hasil karya yang lain itu, Bu? Saya merasa nggak pede lagi. Oh, nggak pede lagi. Karena saya melihat ini kayaknya bagus deh, gitu. Dan dia pede sekali. Dia merasa dia orang pasti menang seperti itu. Dan ketika naik di penganugerahan, dia juara 2, saya juara 1, dia penasaran. Ibu, karyanya judulnya apa ya?
kok bisa juara 1 gitu katanya. Ada deh. Ada deh. Nanti saya kasih tahu ya gitu ya. Makanya dia penasaran kok bisa juara 1. Pikir saya gini, ibu kan masih muda, kalau saya kan karena sudah tua. Oh, sudah tua pengalaman. Iya, sudah tua pengalaman. Jadi mungkin kalah di pengalaman ya Bu, saya bilang gitu. Oke. Pinter juga jawabannya. Iya, pinter sekali. Oke, Telur Kemenang Jatim, menarik sekali ya perbincangan podcast kita kali ini. Sungguh ini dari orang-orang hebat mereka ini. Dengan pengalaman yang segudang, inovasi, terus aduh, pokoknya saya jadi nggak bisa ngomong deh. Oke, mungkin Pak ini kembali lagi ke Pak Agus Ya, sebelum Mbak. kita menutup podcast kita. Mungkin ada pesan atau apa? Closing statement. Closing statement. Ya. Oke, terima kasih Mbak. Untuk menuju puncak sampai terbang ke angkasa menuju singgasana yang luar biasa itu Mbak, perlu adanya proses. Proses sangat penting. Kemudian belajar terus-menerus tanpa henti. Kemudian harus semangat tinggi, berinovasi tiada henti. Kemudian kita berdoa sama Ilahi. Oke. Berdoa ya Pak ya. Ya. Ikhtiar dan tawakal. Berdoa. Ya, ikhtiar, Sebelum- doa, tawakal. Sebelum saya akhiri, Mbak, Nggih. izinkan saya membacakan pantun. Oh, untuk nggih, mau panjenengan. Pak. Ya. Nanti Bu Ani juga berpantun ya, Bu. Pagi hari nikmatnya makan bubur. Cakep ya. Apalagi di sampingnya ada kopi yang begitu nikmatnya. Sedap. Pak. Cakep. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi sama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang sudah diundang ke podcast Kemenang Jatim yang luar biasa. Oke. Keren. Oke. Sekarang mungkin beralih ke Bu Kurang Hanum. satu, Oh, belum. Mbak. Oh, masih ya. Oke, silakan Pak. Via Valen Aura Kasih. Cukup sekian. Dan terima kasih. Oke. Saya kira itu Mbak, kurang Oke, lebihnya mohon sama-sama. maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. sang jawara dari Mandua Mojokerto. Mantap. Mantap ya. Oke, sekarang beralih ke Bu Hanum. Bu Hanum, Oke. mungkin ada closing statement, Bu. Mungkin sedikit saja. Jadi kalau bisa guru sudah cukup tidurnya. Oke. Jangan terlalu lama tidur. Kita harus bangkit. Karena bangkitnya guru menjadi siswa bisa cerdas. Jadi ayo kita semua berinovasi dan berkreativitas. Kita tetap semangat untuk maju terus ke ajang nasional. Oke. Sekian, mohon maaf, terima kasih yang sebesar-besarnya dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa pantun deh. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, Bu Pak Agustiono, Bu Hanum, terima Iya, kasih Mbak. banyak atas kehadirannya dan juga ilmunya. Sangat bermanfaat sekali mungkin bagi semua guru-guru kepala madrasah GTK yang lain, Pak. Iya. Meskipun mewakili ya dari 6 yang lain yang belum 8, bisa. Mbak. Oh, Oh, yang 8. 8 ya, Yang 8 yang juara Jawa Timur. Iya, yang 6 belum bisa kita Iya. hadirkan Iya, karena siap. mungkin jarak. Iya, betul. Cukup wakil 2 orang ini insya Allah bisa memberikan pencerahan kepada semua Betul GTK kita ya, sekali. guru dan tenaga kependidikan lainnya. Semoga tercerahkan dan mereka semuanya bisa terpacu untuk bisa mengikuti event semacam ini hingga tingkat nasional dan Amin. menjadi juara. Amin. Amin, amin, Mungkin ya Rabbal Alamin. kuncinya yang saya catat tadi ya dari perbincangan kita adalah inovasi tanpa henti, ya, berinovasi terus, Iya. kemudian terus belajar meskipun sudah tua. Iya, gitu. Jangan merasa tua, tua boleh secara usia tapi semangat harus tetap muda terus, biar terus belajar. Oke. Masuk. Ya, semangat dan juga berdoa. Baik, Dulur Kemenang Jatim, mungkin itu yang bisa kita ulik di sini. Semoga bermanfaat bagi Dulur Kemenang Jatim semuanya. Oke, jangan lupa ya Dulur untuk subscribe bagi yang belum dan like serta komen ya pada channel YouTube Kemenang Jatim kita. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.